Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Sekarang masuk ke mad yang pertama sesuai dengan urutan yang disebutkan di dalam kitab yang sedang kita bahas. Awalan al-maddul lazim. Ya, mad lazim. Wal maddul lazimu yanqasimu ila qismain, dan mad lazim ini dibagi menjadi dua macam atau dua bagian, ya, kalimiyin wa harfiyin, ya. Mad lazim kalimi dan mad lazim harfi, ya. Wa yanqasimu kullu wahidin minhuma ay al-kalimi wal harfi ila mukhaffafin wa musaqqalin fayasira al-majmu' arba'an, ya. Jadi setiap dari mad lazim kalimi atau mad lazim harfi ini dibagi lagi, masing-masingnya dua. Ada mad lazim kilmi atau kalimi mukhaffaf dan mad lazim kalimi musaqqal. Begitu juga mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal. Seperti itu. Jadi seluruhnya mad lazim ini jumlahnya ada 4. Ya, kalau kita kumpulkan jumlahnya menjadi 4 macam, ya. Pembahasan yang pertama, naw'al maddil lazim al-kalimi, ya. Ada dua macam mad lazim kalimi atau kilmi. Yang pertama, al-maddul lazimul kalimiyul mukhaffaf, mad lazim kilmi mukhaffaf, ya. Ta'rifuhu huwa an ya'tiya ba'da harfil maddi harfun sakinun sukunan asliyan. Ya. Pengertian dari mad lazim kalimi mukhaffaf adalah datang setelah mad, ya, apabila ada mad tabi'i, ya, bertemu dengan sukun, dan sukunnya sukun asli, bukan arid. Bukan karena diwakafkan atau ada tambahan, ya, karena dimatikan, tidak. Wa ma'na qawlina sukunan asliyan yakni anna sukuna thabitun bi halatay al-wasli wal waqfi, wa hadha ma'na qawlin nazim rahimallahu ta'ala sakin wa halain. Yang dimaksud dengan sukunan asliyan yang tadi di pengertian mad lazim kalimi mukhaffaf adalah sukunnya itu tetap baik dalam keadaan disambungkan, diwasalkan, atau dalam keadaan waqaf, berhenti, ya. Dan ini adalah yang dimaksud dari perkataan nazim rahimahullah ta'ala sakin wa halain, ya. Kita lanjutkan mawadhi'uhu, ya, tempatnya, ya. Lam yaqa' hadha an-naw' ala riwayati Hafsin an Asimin illa fi kalimah al-ana, ya, fi mawdi'aini bi surati Yunus. Nah, bacaan mad lazim, ya, kalimi mukhaffaf ini terdapat pada riwayah Hafs an Asim, ya. Di dalam Al-Quran hanya ada di 2 tempat saja. Nah, bacaannya adalah lafalnya al-ana. Jadi 2 tempat dalam satu surah. Dalam surah Yunus, itu ayat yang ke-51 dan 91. Nah, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini surah Yunus ayat 51. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Itu yang pertama, ya. Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yunus ayat 91. Al-ana wa qad asayta wa qab. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Nah,
Miqdaru maddihi, kadar atau panjang bacaan madnya adalah yamuddu bimiqdari 6 harakat. Jadi baca panjang sepanjang 6 harakat. Wala budda min luzumi maddihi wala yajuzu qasruhu abadan. Ya. Dan ini harus dibaca panjang 6 harakat. Ya, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dikurangi atau dibaca qasar 2 harakat, tidak boleh. Ya. Wa hunaka wajhu thanin fi hadhihi al-kalimah wa huwa at-tashilu baina ay tashilul hamzati thaniyatu baina al-hamzati wal alif wa yudbatu hadha bitalaqi min afwahil masyayikh. Baik. Dan terdapat cara yang kedua, ya, ketika membaca kalimat ini, yaitu dengan cara ditashilkan. Ya, artinya apa? Membaca hamzah yang kedua, ya, itu antara hamzah dan alif. Jadi hanya dibaca sepertiganya saja, tashil. Ya. Dan ini kita bisa dapatkan cara bacaan ini itu dengan jalan talaqqi. Ya, berguru. Ya. Musyafahah, bertemu dengan seorang guru, syekh yang bacaannya mutqin, ya, kemudian kita belajar talaqqi, ya, musyafah dari lisan ke lisan. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, bacaan dengan tul atau isba' tadi adalah 6 harakat. Jadi baca panjang 6 harakat yang pertama tadi, ya. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Bacaan yang kedua dengan tashil, ya, meringankan hamzah yang kedua, ya. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana, ya. Al-ana. Nah, baik, kita masuk ke penjelasan al-maddul lazim al-kalimi al-muthaqqal. Ya. Mad lazim kilmi atau kalimi muthaqqal. Ta'rifuhu huwa an ya'tiya fil kalimah ba'da harfil mad harfun musyaddadah. Jadi kalau misalnya ada huruf mad sebelumnya, jadi mad asli atau mad tabi'i, setelahnya bertemu dengan huruf yang bertasydid, ya, maka hukum bacaannya disebut mad lazim kalimi atau kilmi muthaqqal. Ya, contohnya adalah misaluhu ad-dallin. Atuhajjuni. Miqdaru maddihi 6 harakat, ya. Panjang madnya adalah 6 harakat. Kemudian macam yang selanjutnya, ya, naw'al maddil lazimil harfi, ya. 2 macam mad lazim harfi. Qabla an natakallam 'anil maddil lazimil harfi la budda lana minal hadithi 'anil hurufil muqatta'ah allati waradat fi fawatihi ba'dis suwaril qur'aniyah, ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan mad lazim harfi, ya, maka kita harus mengetahui, ya, dan berbicara terlebih dahulu itu tentang huruf-huruf muqatta'ah, ya. Huruf-huruf muqatta'ah itu huruf-huruf yang terdapat pada pembuka-pembuka surah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Karena ada surah-surah di dalam Al-Qur'anul Karim itu yang didahului oleh al-huruful muqatta'ah. Nah, al-huruful muqatta'ah atau disebut juga an-nuraniyah, ya. Iftatahallahu ta'ala ba'da suwaril Qur'ani
bihurufin huwa wahdahu subhanahu a'lamu bimuradihi minha. Wa 'adaduha 14 harfan majmu'atun fi qawlihim nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Wa yusammiha ba'dahum ya al-harfan nuraniyah. Jadi ada yang menamainya dengan al-huruf nuraniyah, ya. Ta'adduban ma'al Qur'anil Karim. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka sebagian surah-surah di dalam Al-Qur'an itu dengan huruf-huruf muqatta'ah. Yang mana huruf-huruf muqatta'ah ini maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan jumlah huruf-huruf muqatta'ah tersebut adalah 14 huruf. Ya, yang terkumpul di dalam perkataan atau kalimat nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Ya. Nanti ini akan dibagi lagi ya, huruf muqatta'ah ini. Ya, ada yang dibaca panjang 2 harakat, ada yang dibaca panjangnya 6 harakat. Ya. Ada pembahasan di pembahasan berikutnya. Dan juga ada sebagian mereka ya para ulama menamainya dengan al-ahrufun nuraniyah. Ya. Huruf-huruf nuraniyah. Ini sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Qur'anul Karim. Baik. Wa minal ma'lumi annana la nantiqu hadhihi al-huruf kama hiya maktubatun fil mushafis syarif. Wa innama nantiq asma'aha. Telah diketahui ya bahwasanya kita tidak membaca huruf-huruf muqatta'ah ini ya, yaitu huruf-huruf fawatihus suwar, huruf-huruf pembuka surah di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang tertulis di dalam mushaf. Ya. Akan tetapi kita membaca sesuai dengan nama huruf tersebut. Ya. Paham ya? Oke, misal contoh, contohkan dulu. Alif lam mim. Nah, alif itu lihat, ini namanya kan alif. A itu ya atau huruf mad ini. Alif ini tidak berharakat, ya. Ini kan bacaannya alif. La itu kan namanya lam. Lam ada lam, kemudian ada alif, dibaca panjang jadinya 2 harakat, ada mim. Ya, itu namanya. Ya. Baik, kita akan bahas supaya lebih jelas. Wa hadhil huruf tanqasimu ila 3 aqsamin. Ya, hiya, dan huruf-huruf ini ya terbagi menjadi 3 pembagian. Ya. Yang pertama harful alif. Ya, alif ya namanya. Ya. Alif. Lihat ada hamzah, lam dan fa. Alif namanya. Ya. Wala madda fihi, dan tidak ada madnya. Ya, tidak ada bacaan panjang di dalam nama alif. Nah, li'adami wujudi harfi maddin fismihi. Ya. Karena tidak ada huruf mad pada nama alif, bacaan alif nih, alif, enggak ada kan huruf mad, adanya hamzah, lam, fa, tidak ada huruf mad di situ. Ya. Idh yatakawwan ismuhu alif. Ya. Karena namanya tersusun dari alif, apa? Hamzah, lam, fa. Ya. Min hamzin maftuhah. Hamzah yang berharakat fathah. Taliha lamun maksurah. Setelah hamzah ada lam yang kasrah. Thumma fa'un sakinah. Kemudian setelahnya ada fa yang sukun. Ya. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala fi syatibiyatihi wa ma fi alif min harfi maddin fayuntala. Ya. Dan pada nama alif, pada lafal alif ini tidak ada huruf mad. Kalau misalnya ada huruf mad berarti harus dipanjangkan. Ya. Contoh misalnya minal alif min
Alif lam mim. Tidak ada kan? Alif dibaca pendek. Ya, tidak dibaca panjang. Kemudian yang kedua, hurufun ya tamuddu bi miqdari harakatain. Jadi huruf yang dibaca panjang apa? 2 harakat. Wa hiya majmu'ah fi qaulihim hayyun tahura. Ya. Dan huruf-huruf ini, ya, huruf-huruf yang dibaca panjang 2 harakat ini terkumpul pada perkataan atau kalimat hayyun tahura. Haya tahara, ya. Fa kullu wahidin min hadhihi al-huruf yatakawwanu ismuhu min harfain faqat. Ya. Dan setiap satu huruf dari huruf-huruf ini, ya, hayyun tahura, ya, namanya tersusun dari dua huruf saja. Dari 2 huruf saja. Ya. Tsanihima alifun maddiyah tumaddu harakatain. Huruf yang kedua itu huruf mad yang dibaca panjang 2 harakat. Ya. Itu maddan tabi'iyan atau mad asli. Mad tabi'i atau dibaca mad asli. Ya. Li'adami wujudi sababin min asbabiz ziyadati fi maddiha akthar min al-harakatain. Ya. Karena tidak ada sebab yang mengharuskan adanya tambahan, ya, panjang bacaan mad tersebut, ya, lebih dari 2 harakat, tidak ada sebabnya. Nah, makanya kalau ha kita jabarkan, misal ha ada huruf ha dan alif, ya, alif maddiyah sebelumnya harakat. Jadi ha, ya kan, ya ada ya, ada alifnya, ya itu yang dimaksud tadi 2 harakat. Jadi namanya tersusun dari 2 huruf, ha dengan alif. Ya. Wala yasihu fil Qur'anil Karim an tuntaqa hamzatun fi akhir asma'i hadhil ahruf. Ya, hadhil ahrufil khamsah. Ya. Jadi tidak sahih, tidak betul, tidak benar, ya, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, mengucapkan hamzah, ya, pada akhir huruf-huruf yang 5 tersebut. Jadi ditambahkan hamzah. Ha, ya, to, ha, ro. Nah, ini tidak sahih. Ada hamzah di akhirnya. Jadi kalau ada hamzah, jadi nambah dong, hurufnya jadi 3, bukan 2. Seharusnya 2. Ya. Li'adami urudil wahyi bidzalik, karena tidak ada Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan huruf-huruf muqatta'ah ini, yaitu hayyun tahura, dengan tambahan hamzah di akhir. Ha tidak, tapi ha, ya, tidak ada hamzah, tanpa hamzahnya. Fa idza aradta nutqul ha mathalan, ya, fa idza aradta nutqul ha mathalan min hamim fala taqul ha walakin qul ha, ya, min ghairi hamzah. Ya, kalau kita misalnya ingin mengucapkan ha, al-ha, ya, contohnya pada huruf muqatta'ah atau pembukaan surah pada lafal hamim, maka tidak boleh membacanya ha mim, akan tetapi kita bacanya apa? Hamim, tanpa adanya hamzah. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami, ya. Kita masuk ke pembagian yang ketiga, ya, hurufun tamuddu bimiqdari 6 harakat. Naam. Wa hiya majmu'atun fi qawlihim naqusa asalukum atau sanaqussu ilmak. Ya. Yang ketiga adalah huruf mad yang dibaca panjang 6 harakat, ya. Jadi huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca panjang 6 harakat. Ini terkumpul pada kalimat naqusa asalukum. Na, ya, atau nun, qaf, sad, ain,
sin, lam, kaf dan mim. Ya. فكل واحد من هذه الأحرف الأحرف الثمانية يتكون اسمه من 3 أحرف أوسطها حرف مد إلا حرف العين بسورتي مريم كاف ها يا عين صاد والشورى عين سين قاف فإن الحرف الأوسط في اسمه هو حرف لين. Ya. Baik. Dan setiap satu huruf dari huruf-huruf yang 8 huruf tadi, ya, naqasa atau naqusa asalukum, ya. Ini tersusun namanya, ya, terdiri namanya itu dari 3 huruf, ya. Dan tengah-tengah huruf tersebut adalah huruf mad. Ya, contoh nun, setelah nun ada waw. Itu huruf mad. Karena sebelum waw sukun tersebut ada harakat dhammah. Ya. Setelah waw ada nun, 3 huruf. Tengah-tengahnya ada huruf mad. Ya. Bisa dipahami ya. Nun, qaf. Huruf pertama qaf. Huruf yang keduanya alif, yang ketiganya fa. Ya, yang sukun. Jadi huruf yang ketiganya sukun, ya, dibaca sukun. Ya. Begitu seterusnya. Nah, kecuali huruf ain. Jadi naqasa, kemudian sin, nun, qaf, sad, sin, lam, kaf, mim itu semuanya 3 huruf. Kecuali ain. Ya, ain 3 huruf tapi bukan huruf mad. Ya, melainkan huruf lin. Ya, ain, a, huruf ain, a, yang keduanya ya, akan tetapi sebelum ya harakatnya bukan kasroh melainkan fathah. Nah, berarti dia masuknya lin. Ya. Masuknya bacaan madlin, bacaan lin atau madlin, ya. Ini terdapat di dalam 2 surah saja, yaitu surah Maryam dan Asy-Syura. Ya, surah Maryam bunyinya kaf ha ya ain sad ain sin qaf. Nah, jadi huruf di pertengahan huruf ainnya tuh huruf lin, bukan huruf apa? Mad. Nah, li'anna ma qablahu maftuh, karena sebelumnya fathah. Ini sudah disinggung ya. Fayajuzu fihi tawassut bimiqdari 4 harakat ala annahu maddulin aw yattulu bimiqdari 6 harakat ala annahu maddun lazim harfi. Nah, karena dia termasuk tadi madnya madlin, ya bukan mad asli atau mad tabi'i, maka huruf ain ini khusus boleh dibaca dengan 2 alif 4 harakat, ya, atau 3 alif 6 harakat. Huruf ain saja, ya, huruf ain saja. Nah, kita masuk ke pembahasannya, ya. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, tadi kita telah membahasnya pembagian huruf-huruf muqatta'ahnya. Ada alif, ini tidak ada huruf madnya di nama alif tersebut. Jadi lafal alif tidak ada huruf madnya. Alif tidak ada huruf madnya. Kemudian yang kedua, berarti alif dibaca pendek. Sedangkan yang kedua tadi adalah huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca 2 harakat. Itu ada 5 huruf, ya. Haya, tahara, ya. Hayyun, tahrun atau tahura, ya. Ini disebut juga dengan mad tabi'i harfi, ya, karena nanti di pembahasan selanjutnya tidak akan dibahas, ya. Jadi kalau misalnya ada huruf-huruf muqatta'ah, ya,
huruf-huruf pembuka surah di dalam Al-Quran. Ada huruf ha, ya, to, ha, ra. Ini dibaca 2 harakat. Dan hukum bacaannya adalah mad tabi'i harfi. Ya. Baik. Adapun untuk yang dibaca panjang 6 harakat, itu nanti masuk ke, ada yang masuk ke mad lazim harfi mukhaffaf, ada yang masuk ke mad lazim harfi mutsaqqal. Baik, kita akan bahas. Al-maddul lazimul harfiyul mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Baik. Wa yumkinuna ba'da hadzal bayan an na'rifa biqismai al-maddil lazimi al-harfi. Ya. Setelah tadi kita membahas pembahasan atau pembagian huruf-huruf muqatta'ah tadi, ya, kita akan bahas pembagian mad lazim harfinya, ya. Yang pertama, mad lazim harfi mukhaffaf. Ta'rifuhu an ya'tiya ba'dal ahrufil muqatta'ah harfun la tudgham fihi aw hina yuqaf 'alaiha. Ya. Pengertiannya adalah ketika setelah huruf-huruf muqatta'ah itu, ya, tidak diidghamkan, tidak dimasukkan, ya, ke huruf setelahnya, ya, atau ketika diwaqafkan, ya, ketika bacaan mad lazim harfi mukhaffafnya diwaqafkan, ya, tidak dimasukkan, ya. Nah, jadi setelah mad tadi, apabila ada mad, huruf mad bertemu dengan huruf-huruf muqatta'ah, itu tidak, setelahnya tidak dimasukkan, atau ketika diwaqafkan dia tidak dimasukkan, ya. Contohnya adalah misalu ghairil mudgham, contohnya alif lam ra, ya, lam mim sukun ketemu ra, tidak dimasukkan, ya kan? Lam ra. Nah, sukunnya sukun asli, kan? Sukunnya sukun asli. Ya, jadi setelah sukun, ya, bertemu dengan huruf muqatta'ahnya, ya. Pertama mad, ya, lam mad panjangkan tadi karena ada hukum mad lazimnya, ya. Bertemu dengan sukun, ya, diwaqafkan, ya. Ini tidak dibaca dimasukkan atau diidghamkan, tidak, ya. Jadi tidak dibaca alif lam ra, tidak. Jadi tidak diidghamkan, tidak didengungkan juga, ya. Bacanya adalah alif lam ra, ya. Ai al-lam ma'ar ra. Ya, bertemunya lam dengan ra. Mim sukun bertemu dengan ra. Maka tidak dimasukkan, tidak diidghamkan, ya. Wal harful mufrad nun, ya. Nun wal qalami qaf, ya, tidak dimasukkan. Ini kan waqaf langsung. Setelahnya tidak bertemu dengan huruf muqatta'ah yang lain, ya. Maka di contoh-contoh tadi itu masuk ke bacaannya adalah mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Nah, wa min hadzal nau, dan dari macam ini juga, maksudnya yang termasuk ke dalam bacaan mad lazim harfi mukhaffaf juga adalah al harful mukhfa, ya. Al harful mukhfa kasin ma'at ta, ya, fi qawlihi ta'ala tasin tilka ayat, ya. Bahwa kadzalika lazim harfi mukhaffaf. Jadi tidak dimasukkan huruf sin tadi ke tilka, ya. Tidak dimasukkan, ya. Walaupun dia hukumnya di situ adalah hukum ikhfa, kan? Kalau secara kaidah nun sukun bertemu dengan ta. Sin akhirnya nun sukun. Ada lafalnya sin itu adalah sa, kemudian ya dan nun sukun, ya. Tapi tidak boleh dibaca ikhfa. Tasin tilka, tidak, ya, tapi tetap dibaca jelas, ya, tidak boleh diidghamkan, dibaca jelas, izhar, tidak boleh diidghamkan, ya.
Kemudian wa nunabbih huna ya ila anna an-nun as-sakinah fi qawlihi ta'ala nun wal qalami wa yasin wal qur'ani ya mudharatani fi riwayat Hafs min tariq asy-Syatibiyyah ma'a anna ba'dahuma harf al-wawi wa yusamma hadha al-idhar idharan mutlaqan ya. Dan di sini ada catatan ya yang perlu kita garis bawahi, ini adalah ketika nun sukun ya pada firman Allah Subhanahu wa taala ya, atau pembuka surah dalam Al-Qur'an yaitu nun ya, di dalam surah Al-Qalam nun. Ini kalau kita pecahkan nun, ada nun waw nun sukun bertemu waw, ini tidak boleh diidghamkan juga ya. Ini adalah bacaan riwayah Hafs an Asim dari jalurnya Asy-Syatibiyah, tidak boleh diidghamkan, dimasukkan, tapi tetap dibaca idhar, mau dibaca ketika wasal ataupun diwaqafkan ya, tidak boleh dimasukkan ya, walaupun setelahnya dia bertemu dua waw kan di situ ya. Kalau secara kaidahnya kan seharusnya dimasukkan, jadi idgham bi gunnah masuknya ya, tapi ini tidak boleh di riwayah Hafs an Asim jalur Asy-Syatibiyah, mau ketika wasal ataupun waqaf ya tetap harus dibaca jelas, dibaca idharnya idhar mutlak, dibaca jelas, tidak boleh dimasukkan. Jadi tidak boleh dibaca, Anda contohkan yang salahnya, nun wal qalami yasin wal qur'ani ya, akan tetapi harus dibaca nun wal qalami wama yasturun yasin wal qur'anil hakim. Baik. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, al-maddul lazim harfi al-muthaqqal. Mad lazim harfi muthaqqal. Ta'rifuhu huwa an ya'tiya ba'da al-harfi al-muqatta'ah harfun tudgham fihi. Ya. Pengertiannya adalah ya, jadi datang setelah huruf muqatta'ah tersebut adalah huruf yang dimasukkan atau diidghamkan, didengungkan. Gitu ya. Baik. Contohnya adalah Tasim mim. Ya, sin dengan mim. Jadi nun sukun bertemu dengan mim, maka dimasukkan. Ya, jadi diidghamkan. Ya. Fasinu tudgham fil mim, ya kan? Huruf sin diidghamkan ke huruf mim. Ya, dibaca idgham. Ya, didengungkan disertai dengan dengung. Wa mithl, dan contoh yang berikutnya adalah alif lam mim. Fallamu tudgham fil mim aydan, dan huruf lam juga diidghamkan atau dimasukkan dengan dengung kepada huruf mim ya. Miqdaru maddihi yamuddul maddul lazim al-harfi sawa'un akana mukhaffafan am muthaqqalan bi miqdari 6 harakat wajhan wahidan. Ya, jadi bacaan madnya adalah dibaca panjang ya, panjang 6 harakat ya, pada bacaan mad lazim harfi mukhaffaf atau muthaqqal ya. Ini hanya satu bacaan saja, yaitu 6 harakat. Bisyarat, dengan syarat an yakuna min huruf naqsa asalukum illa al-ain, dengan syarat ya, dia termasuk ke dalam huruf-huruf naqasa asalukum atau naqsa asalukum, kecuali huruf ain ya. Fa fiha wajhan, kalau huruf ain ini punya dua cara bacanya ya, dari jalur Asy-Syatibiyah ya, itu boleh dibaca 4 harakat panjangnya atau 6 harakat. Baik. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.